Hai, perkenalkan nama saya Puan Maharani dari kelas 11 MIPA 5. Pada video kali ini, kita akan melakukan eksperimen untuk mengetahui perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Mari kita mulai eksperimennya. Sebelum kita memulai eksperimen, alangkah baiknya kita mengenal dulu pengertian dari larutan, koloid, dan juga suspensi. Larutan adalah campuran dua zat atau lebih yang membentuk satu macam fasa atau homogen dan sifat kimianya tidak berubah. Koloid adalah campuran zat heterogen atau dua fasa, di mana partikel zat koloid tersebar secara merata. Dan yang terakhir adalah suspensi, yaitu campuran heterogen yang terdiri dari zat padat dan cair yang terdispersi dalam zat cair atau gas. Alat dan bahan untuk eksperimen yaitu air, 4 buah gelas, garam, susu cair, tepung beras, sendok, dan tisu. Campuran 1 dibuat dari air dan garam. Pertama-tama, masukkan garam, kemudian tuangkan air secukupnya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Campuran 2 dibuat dari susu dan air. Pertama-tama, masukkan susu. Kemudian tambahkan air secukupnya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Campuran 3 dibuat dari tepung beras dan air. Pertama-tama, masukkan tepung beras, kemudian masukkan air secukupnya. Setelah itu, aduk hingga tercampur rata. Setelah ketiga campuran kita buat, kemudian ketiga campuran tersebut kita diamkan selama beberapa menit. Setelah didiamkan selama beberapa menit, dapat kita lihat bahwa campuran 1 berwarna jernih, tidak terdapat endapan, dan memiliki satu fase atau homogen. Pada campuran 2 berwarna keruh, tidak terdapat endapan, dan homogen secara makroskopis, namun heterogen secara mikroskopis. Pada campuran 3 berwarna keruh, terdapat endapan, dan memiliki dua fase atau heterogen. Selanjutnya, kita akan melakukan penyinaran terhadap ketiga campuran. Campuran pertama, saat disinari, dapat dilihat bahwa sinar dapat diteruskan melewati campuran tersebut. Kemudian campuran kedua, ketika diberi sinar, yang terjadi adalah sinar tidak dapat diteruskan, melainkan dihamburkan ke segala arah. Peristiwa ini berhubungan dengan efek Tyndall, yaitu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Dan yang terakhir campuran ketiga, ketika diberi sinar, yang terjadi adalah sinar tidak dapat diteruskan, melainkan dihamburkan ke segala arah. Dari eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa campuran 1 termasuk ke dalam jenis larutan, campuran 2 termasuk ke dalam jenis koloid, dan campuran 3 termasuk ke dalam jenis suspensi. Video kali ini akan membahas tentang efek Tyndall. Sejumlah cairan berada dalam tabung kimia. Seberkas cahaya dari sumber cahaya dikenakan tabung dari sisi kiri. Dari pengamatan tidak terjadi perubahan pada kondisi cairan. Namun, ketika sebuah layar diletakkan di sisi kanan, terlihat sebuah lingkaran cahaya yang berpendar. Ini artinya, cahaya dari sumber cahaya berhasil menembus cairan dalam tabung. Selanjutnya ganti cairan lain. Ketika sumber cahaya dinyalakan, kali ini pendaran cahaya terlihat sangat jelas melewati cairan dalam tabung. Fenomena ini dipelajari oleh John Tyndall, seorang ahli fisika asal Inggris pada abad ke-19. Cairan pertama disebut larutan sejati, dan cairan kedua disebut sistem koloid. Efek Tyndall hanya berlaku pada sistem koloid.
Bagaimana mekanisme terjadinya efek Tyndall? Larutan sejati mempunyai diameter molekul kurang dari 40 nanometer. Sedangkan cahaya tampak panjang gelombangnya 400-750 nanometer. Anggap molekul larutan adalah 5 nanometer, sedangkan sinar yang melalui larutan sebesar 500 nanometer, yang berarti sinar yang melewati larutan 100 kali lebih besar daripada ukuran molekul. Karena itu, dalam penjalaran, hampir semua sinar dapat melalui molekul larutan tanpa interaksi. Sinar sampai di layar, lalu dipantulkan, dan menyebabkan sinar sampai di mata pengamat. Sinar terlihat jelas di layar, namun sinar yang melalui larutan tidak dapat terlihat. Pada sistem koloid, diameter molekulnya antara 40 sampai dengan 900 nanometer. Ukuran molekul koloid dan sinar hampir sama. Molekul koloid mampu menghalangi perjalanan dari sinar, sehingga sinar menyentuh molekul koloid dan terhambur ke berbagai arah secara acak. Mata pengamat akan menangkap sinar yang terhambur, sehingga cahaya akan terlihat jelas melalui sistem koloid. Berdasarkan percobaan, kita dapat menyimpulkan definisi dari efek Tyndall. Jadi, efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid yang disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar.